Ramadan bulan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Menjadi sesuatu yang sangat penting kita jaga karena akan mempengaruhi pada ibadah-ibadah kita, akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita. Kita mengetahui betapa saum ini luar biasa hikmahnya. Maka hikmah ini akan berbanding lurus dengan saum mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bagaimana di bulan Ramadan kita tetap produktif dengan kita berbagi dan peduli. Kita diminta dari puasa Ramadan ini untuk tetap berbagi dan peduli. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'amana bi man bata syab'anan wajaruhu ja'i'un ila janbi wa huwa ya'lam." Gak beriman kata Nabi SAW. Dipertanyakan keimanannya. Kalau sampai ada seseorang yang tertidur kekenyangan, sedangkan dia tahu tetangganya kelaparan. Lain ceritanya kalau nggak tahu. Dia tahu tetangganya itu ada yang nggak bekerja, ya Allah, suaminya kena pengurangan pegawai, istrinya juga dagang nggak laku, anak-anaknya masih membutuhkan biaya sekolah, belum untuk kemudian kuota. Kalau kemudian belajarnya online, ya Allah. Maka dipertanyakan keimanan seseorang. Kalau sampai malam itu dia tertidur dalam keadaan terlalu kenyang dan dia lupa dengan tetangganya, kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berbagi kepada mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Buah daripada ibadah itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Buah dari ibadah. Ketika kita bermanfaat kepada orang lain, maka artinya kita bagaikan pohon yang memang berbuah. Salat kita, saum kita, haji kita, buahnya itu adalah bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Imam Ar-Rafi'i, beliau pernah mengatakan, manusia itu ada dua jenis. Ada manusia yang sudah mati, walaupun dirinya masih hidup. Dan ada yang kedua, manusia yang kekal hidup walaupun dirinya sudah di alam kubur. Subhanallah. Apa artinya? Ada orang yang masih hidup, tapi karena nggak pernah memberikan manfaat pada orang lain, maka seolah-olah dia sudah mati. Tidak dirasakan manfaatnya, tidak dirasakan kehadirannya. Orang seperti ini ada dan tiadanya sama saja, nggak ada bedanya. Tapi ada manusia jenis yang kedua. Orang ini sudah meninggal dunia, orang ini sudah pensiun, tapi orang-orang masih teringat dengan kebaikannya. Tergantung kepada kita. Kita ingin menjadi manusia seperti apa? Apakah manusia yang pertama yang nggak pernah memberikan manfaat bagi orang lain? Orang lain tidak merasakan manfaat kehadirannya. Orang seperti ini, kehadirannya tidak dinanti, ketiadaannya tidak dicari. Jadi dia mau datang, mau enggak, terserah. Karena kenapa? Nggak ada manfaatnya juga. Tidak dirasakan arti kehadiran dia.
Yang berikutnya Nabi SAW mengatakan, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana memasukkan rasa bahagia di hati orang-orang muslim. Maksudnya gimana? Bahasa dengan lebih mudahnya adalah bagaimana membuat mereka tersenyum, membuat orang muslim lain tersenyum, ya. Membantu kesulitannya, membantu hutangnya, mengangkat rasa laparnya. Ya Allah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya. Bagaimana pandemi awalnya adalah krisis kesehatan, masalah kesehatan, tapi kemudian berdampak menjadi masalah sosial, masalah ekonomi. Subhanallah, ya. Saya di yayasan di Gunung Putri Bogor itu memang ada sekolah, tapi yang khusus nginep itu adalah untuk yatim dan duafa, mereka yang tidak mampu. Kapasitasnya sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi sejak pandemi ini saya bilang sama istri, udah terima aja. Banyak yatim yang mereka yatim ini karena ayahnya meninggal karena COVID. Ya Allah, kalau lagi berbagi cerita sedih rasanya. Terakhir kali ngelihat ayah waktu dijemput katanya sama ambulan puskesmas, ayah dada dari jauh. Ya Allah, ngenes di hati. Ya. Dari ambulan ayahnya masih sempat mengintip. Itulah tatapan terakhir. Di rumah sakit nggak bisa nengok, ya. Tahu-tahu kemudian dapat kabar ayah meninggal, nggak bisa juga hadir, hanya dikirimkan foto dan videonya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Bagaimana dengan anak kita? Alhamdulillah, ayah bundanya masih sehat, kita masih hidup, ya. Tidakkah kita ingin memberikan senyum di hadapan mereka, membuat mereka tersenyum, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi SAW kemudian mengatakan, wali an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Nabi SAW, saya berjalan bersama orang lain, saya berjalan bersama saudaraku untuk nemani dia dalam suatu urusan, untuk membantu dia dalam satu urusan, ini lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ya. Bapak Ibu bisa dibayangkan, orang sholat 1 kali sholat saja di Masjid Nabawi, pahalanya sama dengan sholat 1000 kali di tempat lain. Itu baru 1 sholat. Ya. Bagaimana kalau iktikaf? Sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, apalagi 1 bulan. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, aku berjalan bersama saudaraku untuk kemudian membantu dia, nemani dia, itu lebih aku sukai, kata Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana di bulan Ramadan, ya, kita tetap produktif bekerja, karena ini kita membantu. Bagaimana kita berbagi, bagaimana kita melayani, dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbuah pahala dan ampunan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi SAW bersabda, man amsa kalan min amal yadih, amsa maghfuran lah. Barang siapa yang di waktu sore dia letih, karena kenapa? Karena bekerja dari pagi sampai sore. Sore itu dia udah capek. Apa kata Nabi SAW? Sore itu dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu di bulan Ramadan masih memberikan layanan kesehatan dengan setulus hati, dengan ikhlas. Subhanallah. Ya. Apalagi kemudian dengan hal-hal yang lainnya, Masya Allah. Ya. Bagaimana ada Prokami Care, Prokami Peduli, bagaimana kita juga sebagai seorang dokter, ya banyak benar kesempatan pahala bagi kita untuk kemudian meraih ridha Allah Subhanahu wa taala.